Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pacitan mencatat total 46 bangunan terdampak gempa, meliputi rumah warga, sarana pendidikan, tempat ibadah, dan fasilitas umum. Pemirsa, gempa berkekuatan 6,4 magnitudo di Laut Pacitan, Jawa Timur merusak 46 bangunan fasilitas umum, menewaskan 1 warga. Pasca gempa, warga mulai membersihkan puing-puing bangunan dan juga memperbaiki rumah mereka. Pasca gempa yang mengguncang Pacitan, warga yang terdampak membersihkan puing-puing bangunan rumahnya. Salah satunya Lilik Dwi Widyastuti, warga Sidoarjo, Pacitan. Ia pun mencoba memilah beberapa bagian rumahnya yang masih bisa diselamatkan. Sementara atap bangunan rumahnya hancur dan tak bisa digunakan sama sekali. Waktu itu saya masih tidur bersama anak saya. Terus anak saya itu yang nomor 1 bangun saya, Bu, lindu gitu. Setelah lindu saya bangun, saya langsung arah ke depan. Biasanya saya arah ke belakang, Pak. Kalau ke samping buka pintu itu kalau ada gempa, ternyata saya buka pintu itu sudah kesulitan. Sehari usai kejadian, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak meninjau rumah terdampak gempa. Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan memberikan bantuan kepada warga terdampak. Melalui Bu Camat, Pak Lurah, untuk koordinasi dengan Pak Bupati dan BPBD, kita akan bergotong royong bagaimana bisa membantu agar bukan hanya ini, kurang lebih ada 4 rumah lagi di kecamatan ini saja. Masih ada yang harus kami monitor di kecamatan lain. Jumat dini hari lalu, gempa berkekuatan 6,4 magnitudo mengguncang Pacitan, Jawa Timur. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pacitan mencatat total 46 bangunan terdampak gempa, meliputi rumah warga, sarana pendidikan, tempat ibadah, dan fasilitas umum. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subekti, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, akibat gempa berkekuatan 6,4 magnitudo yang menerjang Pacitan, Jawa Timur, sejumlah rumah warga dilaporkan mengalami kerusakan. Bahkan warga juga mengaku siap mengungsi jika terjadi gempa susulan. Jumat dini hari, suasana di Pacitan, Jawa Timur mendadak genting. Penyebabnya adalah gempa berkekuatan 6,4 magnitudo. Seketika warga pun berhamburan keluar rumah mencari tempat aman. Walau berlangsung singkat, gempa dangkal ini menyebabkan sejumlah kerusakan. Seperti yang dialami warga Ploso Pacitan, gempa membuat 2 rumah warga rusak parah, atap bangunan ambrol dan dinding rumah retak. Gempa juga membuat perabotan dapur hancur. Bekas dapur semuanya ya. Semuanya udah hancur semua ya. Hancur semua. Kompornya ada berapa, Pak? Kompor 2. Oke. Perabot-perabot piring, gelas. Piring, banci. Berjarak 160 km, gempa Pacitan terasa hingga ke kota Blitar, Jawa Timur. Beberapa bangunan pun rusak, seperti yang terlihat di Jalan Mastrip. Atap bangunan roboh hingga menimpa sebuah kafe di sebelahnya. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai 70 juta rupiah. Pasca gempa, warga mulai bergotong royong membersihkan material puing-puing bangunan. Warga mengaku siap mengungsi jika kembali terjadi gempa susulan. Dari Pacitan dan Blitar, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, akibat bencana tanah bergerak, 2 rumah di Sumedang, Jawa Barat ambruk dan 4 rumah lainnya terancam longsor. Pergerakan tanah akibat dampak tingginya intensitas hujan dan juga abrasi sungai. Posisi rumah Bu Ima 1 blok sabola di belah kamar, 2 juta hancur. Iya, posisi di atas banangan. Bangunan rumah warga ini ambruk terbawa longsor. Dampak dari pergerakan tanah yang terjadi di Dusun Cari Cangkas, Desa Karya Mukti, Kecamatan Tomo, Sumedang, Jawa Barat. Ini terjadi saat wilayah Sumedang dilanda hujan deras. Akibat kejadian tersebut, bagian dapur, kamar mandi rumah, serta sejumlah perabotan rumah tangga hancur terbawa longsor.
Ada kabar dari tetangga jam 2 udah ada suara reng-reng yang terbelah, dan kejadiannya udah sholat subuh sekitar jam 5:30 pagi. Pemerintah desa mencatat akibat pergerakan tanah tersebut ada 2 bangunan rumah warga rusak berat, sementara 4 rumah lainnya terancam. Rumah-rumah yang terancam letaknya hanya berjarak 20 meter dari aliran sungai Cipeles. Pada pemerintah meminta bantuan segera diperhatikan, karena yang pertama mungkin ini ada yang terancam, ada perkiraan 6 rumah yang saya takutkan karena cuaca masih ekstrim, Pak. Takutnya semakin fatal dan semakin berdampak luas saya. Sementara longsor terjadi diduga akibat intensitas hujan yang tinggi dan diperparah dengan pengikisan bantaran sungai Cipeles. Untuk mencegah jatuhnya korban, para penghuni rumah mengungsi sementara ke tempat yang aman. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA, iNews melaporkan. Beralih informasi lainnya pemirsa, viral di media sosial, gaji guru di Sumedang, Jawa Barat hanya Rp15.000 per bulan. Gaji itu didapatkan setelah dipotong iuran BPJS Kesehatan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Viral di media sosial, seorang guru di Sumedang, Jawa Barat mengunggah nominal gajinya di akun media sosial pribadinya. Filza, guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu ini, hanya menerima gaji bersih Rp15.000 setelah dipotong iuran BPJS Kesehatan. Unggahan ini pun menuai simpati warganet yang mengaku miris dan pilu atas kondisi guru di Indonesia. Meski demikian, Filza menegaskan, video ini bukanlah bentuk keluhan atau untuk menyudutkan pihak manapun. Ia hanya menceritakan realita yang dialaminya dan berharap guru-guru bisa lebih sejahtera. Kami menyadari sebagai P3K paruh waktu itu juga sudah sesuai kesepakatan bahwa ketika kita diangkat paruh waktu, memang pemerintah Kabupaten Sumedang itu belum mempunyai anggaran untuk menggaji P3K paruh waktu khususnya guru gitu Pak. Jadi kami menerima. Adapun misalnya saya mengeluarkan postingan itu hanya bukan untuk menyudutkan salah satu pihak, tapi kedepannya regulasinya mudah-mudahan untuk P3K paruh waktu ada kebijakan yang lebih baik lagi gitu. Saya juga berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Sumedang yang sangat cepat menanggapi dan memberikan solusi yang terbaik untuk P3K paruh waktu. Sementara itu, Bupati Sumedang menyebut sebelum menjadi P3K paruh waktu, para guru menerima tambahan dari dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Pemkab Sumedang juga tengah memperjuangkan agar para guru bisa mendapatkan haknya dengan layak. Sekarang kami udah ke Jakarta, udah mengirimkan surat akan memperjuangkan supaya guru yang tidak dapat TPG bisa tetap mendapatkan dari BOS. Inilah rencana kami ke depannya. Pertama, akan meningkatkan kesejahteraan P3K paruh waktu termasuk guru secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran dan mekanisme peraturan perundang-undangan. Meski pendapatannya tak berseberapa, Filza pun mengaku tetap tulus menjalani profesinya demi mendidik siswa-siswinya agar menjadi generasi penerus berkualitas.